Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 7 ya, dari Ayo Kita Berlatih 9.3. Tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas 8C yang ini ya. Yang ini. Yang A, Ketua kelas 8C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7 karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Jelaskan jawabanmu. Nah, berarti dari yang A ini teman-teman ya. Dari yang A ini, ketua kelas ini menanyakan rata-rata secara langsung ya. Kita disuruh mencari rata-rata apakah benar 7 gitu. Sesuai yang ketua kelas bilang. Sekarang kita hitung dulu nih, rata-rata kan MEAN ya. MEAN sama dengan total data dibagi banyak data ya. Nah, sekarang ini bisa kita singkat menjadi X ya, dan banyak data menjadi N, dan MEAN bisa kita singkat menjadi M. Nah, ini kita simpan. Oke, selanjutnya teman-teman tahu bahwa ini merupakan tabel distributif ya, yang otomatis cara mencari total datanya ya, teman-teman harus mengalihkan ya antara nilai dan frekuensi, lalu dijumlahkan semuanya. Maksudnya itu seperti ini ya. 5 kali 3 berapa? 15 ya. 15 tambah 6 kali 4. 6 kali 4 itu 4 ya. 7 kali 10 70. 8 kali 7 56 ya. 9 kali 4 36 ya. Terus 10 kali 2 20. Nah, total datanya itu dari hasil perkalian ini teman-teman jumlahkan berapa dapatnya. Nah, sekarang 5 tambah 4 9 tambah 12 ya, 21. Nah, terus ini 2 tambah 1 3 5 12 ya, 17 22. Kita dapatkan total datanya adalah 221 ya. Nah, berarti kita langsung masukin aja bahwa M atau MEAN sama dengan X ya. Total datanya ini ya. Nanti kita hitung 221 per banyak data. Nah, banyak siswa. Berarti total frekuensinya teman-teman jumlahkan semuanya. 3 tambah 4 17 7 ya. 17 tambah 7 24 8 30. Nah, semua 30. Teman-teman bagi ya. Berapa teman-teman dapatkan? Teman-teman dapatkan itu 221 bagi 30 itu kalau kalkulator ya itu 7,36. Nah, teman-teman dapatkan jawaban segini untuk rata-rata MEAN. Nah, sekarang kita lihat lagi ke pernyataan dari ketua kelas. Mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas adalah 7 karena banyak siswa yang mendapatkan hal tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan rata-rata yang kita dapat, jika dibulatkan ya, jika bisa dibulatkan atau jika dapat dibulatkan, ini 7,36 ini itu sama aja 7 ya. Nah, kalau misalnya kita bulatkan menjadi bilangan asli ya kan, 7, maka ketua kelas benar. Ketua kelas benar ya. Benar. Kan 7,36 ini kalau teman-teman bulatkan dari 6 nih, dari 6 dibulatkan bisa ke atas ya. Kan di atas 5 ya, berarti sini menjadi 4 ya. Nah, ini habis, berarti menjadi 7,4. 4 ini bisa teman-teman naik nggak ke atas? Nggak bisa ya, karena di bawah 5, berarti ini menjadi 0 ya, berarti menjadi 7. Nah, ini jika dibulatkan ya sampai bilangan asli atau tidak ada bilangan desimalnya. Sekarang
jika tidak dapat dibulatkan atau tidak boleh dibulatkan ya, jika tidak boleh dibulatkan atau tidak dapat dibulatkan, tidak boleh atau tidak dapat ya dibulatkan, kan hasilnya kan sama dengan 7,36 ya. Nah, berarti ketua kelas, maka ketua kelas salah. Ketua kelas salah ya. Salah. Nah, tapi balik lagi teman-teman ke sini. Nah, ketua kelas mengatakan bahwa nilainya 7 karena banyak siswa. Nah, banyak siswa ini yang mendapatkan nilai 7 ini disebutnya adalah modus ya. Nah, berarti yang paling lain itu adalah 7 tersebut adalah modus ya. Nah, 7 tersebut adalah modusnya. Nah, bukan rata-ratanya ya, tapi modusnya. Sekarang kita tahu ya jawaban A nya ya, ada sekitar 3 jawaban. Nah, bukan rata-rata ya, tapi itu modus ya. Nah, itu jawaban yang terakhir ya. Sekarang kita lihat yang B. Yang B, berapakah median dan modus data tersebut? Nah, teman-teman sudah pernah saya tahu ya bahwa median, nah median itu sama dengan apa? N plus 1 bagi 2 dengan syarat ya, jika frekuensinya ya atau banyak siswanya, banyak orangnya, banyak datanya berupa genap ya, maka itu nilainya di antara ya, urutannya tuh di antara ya. Nah, nilainya di antara urutan tersebut. Tapi jika datanya ganjil ya, banyak datanya ganjil, maka nilai tersebut terdapat di dalam urutannya ya. Nah, kalau misalnya genap itu di antara, kalau ganjil itu pas. Nah, itu aja. Sekarang karena ini berupa genap, berarti ini di antara ya. Nah, berarti kita masukkan dulu 30 tambah 1 bagi 2. Ini sama aja 31 bagi 2 sama aja 15,5. Nah, 15,5 ini menandakan apa? Di antara ya, di antara urutan berapa? 15 dan 16 ya. Nah, sekarang teman-teman coba hitung di sini. Dari frekuensi ini teman-teman dapatkan yang urutan ke-15 sama 16 berapa teman-teman? Coba 3 tambah 4 7. Berarti dari urutan pertama sampai urutan ke-7 itu terdiri dari nilai 5 sama 6. Nah, sekarang ini kan 17 ya. 3 kan 7 tambah 10 17. Berarti dari urutan ini kan sampai 7 ya. Berarti dari urutan 8 ya sampai ke 17 itu terdiri dari nilai 7. Nah, sekarang 15 sama 16 terdapat di dalam urutan 8 sampai 17 ya. Kan 17, 16, 15 ya. Nah, berarti kita dapatkan bahwa nilai modusnya itu adalah 7 ya. Nah, jadi modusnya kita dapatkan adalah 7. Nah, sama seperti yang soal nomor A ya. Nah, atau teman-teman misalkan masih bingung berapa, teman-teman tinggal jumlahkan aja ya. Kan urutan 15 itu 7 dan urutan ke-16 urutan ke-15 itu 7 dan urutan ke-16 juga 7. Nah, teman-teman jumlahkan aja. Berarti menjadi 7 tambah 7 bagi 2. Berarti 14 bagi 2 7 ya. Nah, kita dapatkan modusnya 7. Terus apa lagi? Modus median ya. Astagfirullahaladzim. Median ya. Median 7. Median. Nah, ini dapatkan. Nggak fokus ya. Terus kita cari lagi modusnya kita udah tahu ya. Modusnya kita udah tahu. Dari sini datanya udah kelihatan ya bahwa modusnya itu adalah 7 ya. Jadi ini mediannya maksudnya ya. Nah, median 7 ternyata modusnya juga 7 ya. Nah, karena yang paling banyak nilainya adalah 7. Nah, berarti modusnya sama dengan 7. Nah, itu dapat ya.
Ini modus 7, median juga 7. Nah, sekarang kita racang C. C. Seorang siswa dinyatakan lulus dalam ujian jika mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 6. Berapa persen siswa yang tidak lulus ya? Siswa yang tidak lulus dan jika nilainya lebih dari atau sama dengan 6. Nah, berarti kita bisa bilang ya, persamaan atau bahasa matematikanya, lulus itu lebih dari sama dengan 6. Nah, sekarang kita lihat angka 7 yang nilainya 7 lulus nggak? Lulus ya, karena lebih dari 6. Yang nilainya 6 lulus nggak? Lulus ya, karena lebih dari sama dengan 6. Maka nilai 6 itu lebih dari sama dengan 6 ya, lulus ya. Nilai 7 itu juga lebih dari sama dengan 6 ya, berarti lulus juga. Sekarang yang nilainya kurang dari 6 itu adalah 5 ya. Nah, sekarang teman-teman coba tulis ke bahasa matematikanya, 5 lebih dari sama dengan 6. Nah, berarti nggak bisa ya, nggak lulus ya. Nah, sekarang teman-teman lihat, yang nilai 5 itu berapa orang? Nah, yang nilai 5 itu adalah 3 orang ya. Nah, terus ini yang nilai 5 itu 3 orang. 5 adalah 3 orang, 3 siswa ya. Nah, berarti cara mencari persennya, nah teman-teman tinggal bagi ya. Ini sekarang kita frekuensi yang ditanya ya, berarti yang ditanya ini 3 siswa dibagi keseluruhan ya, berarti persen ya. Persen itu kita dapatkan dari 3 ya yang ditanya atau yang didapatkan ya. 3 siswa dibagi jumlah satu kelasnya 30 ya. Nah, berarti 3 bagi 30 ini sama dengan 1/10. Nah, teman-teman tahu nggak kalau 1/10 ini didapatkannya dari berapa? Dari 10% ya. Nah, 10/100 ya kan? Kan 10% ya, 10% itu kan sama dengan 10/100 ya. Nah, kalau teman-teman bagi, nah berarti menjadi 1/10 ya. Nah, berarti kita dapatkan bahwa yang nggak lulus, yang tidak lulus itu hanya 10% siswa ya, 10% siswa. Nah, tapi jika teman-teman dari 1/10 nggak tahu caranya gimana, teman-teman tinggal buat nih. Ingat ya bahwa persen itu jangan lupa itu per 100 ya. Nah, sekarang 1/10 ini yang bawah ini kita buat jadi 100. Caranya gimana? Berarti dikali 10 ya, yang bawah kali 10, yang atas kali 10, berarti menjadi 10/100. Nah, berarti ini per 100 ini sama dengan persen ya, berarti menjadi 10%. Nah, ini perlu teman-teman tahu ya. Jadi yang nggak lulus dari kelas 8C ini ya, untuk ulangannya itu hanya 10% ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan dari soal nomor 7. Jika teman-teman ada saran, tambahan, pertanyaan ya, atau bahkan koreksi untuk soal nomor 7, teman-teman jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.